إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والدينا ووالدكم وأمتنا وأمتكم ولمن عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا ولمصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kepada Allah di malam-malam mulia ini, malam 10 pertama bulan Dzulhijjah, yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam ini di dalam firman-Nya, wal fajri wa layalin, demi waktu fajar dan 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Karena amal ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Dan kita malam hari ini alhamdulillah ditakdir untuk bisa beribadah iktikaf di masjid yang mulia ini dengan mempelajari ilmu-ilmu yang manfaat, khususnya mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menginginkan kita bahagia, bukan hanya hidup di dunia tetapi nanti kelak di akhirat bisa bersama-sama beliau masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita tentang ilmu keadaan akhirat dalam panduan kitab Sabilul Iddikar karya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Malam hari ini menerangkan tentang adanya syafaat, pertolongan dari Nabi dan juga orang-orang yang soleh, bahkan orang-orang siddiq. Setelah sebelumnya kita telah mengetahui adanya hari hisab, adanya mizan timbangan amal kebaikan dan amal keburukan. Setelah itu melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ada yang selamat masuk ke surga, ada yang juga tergelincir masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemuliaan rahmat dari Allah, adanya hak syafaat, adanya pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Oleh karena itu kita harus cinta dengan Nabi Muhammad, karena beliau sangat memperjuangkan kita, bukan hanya di dunia, bahkan menyelamatkan kita dari neraka Allah dientas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada kalimat wa yu'dzanu fis syafa'ah, dan diberikan izin untuk memberikan syafaat, pertolongan.
Fayashfa'un nabiyyun was-siddiqun wal ulama was-salihun. Maka bisa memberi pertolongan para nabi-nabinya Allah, orang-orang yang siddiq, jujur di dalam imannya, para ulama, orang-orang yang saleh, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kita hendaknya memiliki ikatan dengan para nabi, dengan para ulama, orang-orang yang soleh di dunia, supaya mereka di akhirat memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa selamat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullun ala hasabi jahihi. Semua mereka itu bisa menolong atas ukuran kedudukannya, wa manzilatihi indallahi ta'ala, dan atas ukuran kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta sehingga innahu yashfa'u rajulun min hadhil ummah, sesungguhnya akan bisa menolong seorang laki-laki daripada umat ini, umat Nabi Muhammad, fi mithli Rabi'ah wa Mudhar, dengan jumlah orang-orang yang ditolong itu seperti kabilah Rabi'ah dan Mudhar, satu bangsa Arab yang besar jumlahnya. Satu orang kadang-kadang bisa memberikan pertolongan banyak orang. Seperti kalau kita membaca manaqib Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau menyatakan, siapa orang yang pernah melihat aku atau yang pernah melihat orang yang melihat aku akan memberikan pertolongan kepada dia nanti di hari kiamat. Ya, bahkan ada ulama Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau menyatakan, man ra'ani wa ra'a man ra'ani ma'ani fil jannah. Siapa orang yang melihat aku, artinya menjadi murid beliau atau menjadi muridnya murid beliau, wa ra'a man ra'ani kana ma'i fil jannah, dia insyaallah akan bersama aku di surga. Banyak kita mendengar cerita riwayat tentang ulama-ulama yang bisa memberikan pertolongan kepada murid-muridnya. Oleh karena itu kita hendaknya memiliki satu ulama sebagai guru kita, agar kita mendapatkan pertolongan beliau-beliau nanti di akhirat. Kalau kita mengandalkan amal pribadi, sholat kita mungkin tidak khusyuk, zikir kita tidak banyak, qiyamul lail kita jarang-jarang, maka kalau hanya mengandalkan amal pribadi itu sulit rasanya masuk ke surga Allah. Ditambah banyaknya maksiat yang kita lakukan. Tetapi mereka, para orang-orang yang soleh ini, hampir seluruh waktu-waktunya disibukkan ibadah kepada Allah, sehingga mereka yang layaklah mendapatkan surga Allah. Karena mereka diberikan hak memberikan pertolongan, mereka yang kita mengaku cinta, berguru kepada mereka, insya Allah akan mendapatkan pertolongan mereka di akhirat kelak. Wa yashfa'ur rajulu fir rajuli war rajulaini. Ada yang satu orang bisa memberikan pertolongan hanya satu orang saja atau dua orang saja, teman. Sampai diceritakan pernah Nabi Muhammad ini tiba-tiba tersenyum ketika itu bersama Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Umar ini kaget, heran melihat Nabi itu tiba-tiba tersenyum, seolah-olah tertawa. Sehingga ditanya oleh Sayyidina Umar, "Ma yutqika ya Rasulullah?"
mayudhikuka, apa yang membuat engkau tertawa ya Rasulullah? Nabi menyatakan, aku melihat dua orang yang saling tuntut menuntut di akhirat. Yang satu menuntut haknya, dia pernah dizalimi oleh temannya sehingga dia banyak meminta pahala daripada temannya, karena di akhirat hanya pahala saja. Sedangkan teman yang dituntut ini, dia tidak punya amal yang banyak ya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mendamaikan kedua orang yang saling tuntut menuntut ini. Dikatakan, kalau kamu dituntut teman kamu karena zalim, serahkan pahala kamu. Tapi orang ini menyatakan, pahala saya sudah habis ya Allah, banyak yang menuntut saya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada orang yang menuntut ini, coba kamu lihat ke sana. Dia diperlihatkan oleh Allah satu istana di surga yang batu-batunya ini terbuat dari emas. Maka kagum laki-laki ini, liman ya Rabb, kepada siapa engkau akan berikan itu istana yang megah ya Allah? Liman, kepada orang yu'ti thamanaha, yang bisa membayar harganya, karena mahal ya. Maka laki-laki ini bertanya, siapa yang bisa membayar harga rumah atau istana yang terbuat dari emas? Kita gak mungkin bisa ya Allah. Maka Allah menyatakan, anta yamliku, kamu memiliki harganya itu. Kaget ini, kenapa saya bisa memiliki harga rumah dari surga itu ya Allah? Yaitu dengan kamu memaafkan teman kamu supaya tidak meneruskan tuntutan. Maka dipertimbangkan, kalau saya menuntut teman saya ini enggak ada untungnya sebenarnya ya. Tapi kalau saya maafkan, saya bisa masuk surga yang diberikan istana yang megah dari emas. Sehingga ya dia menyatakan, na'am ya Rabb, ya saya memaafkan dia ya. Kemudian kata Allah, kalau kamu memaafkan dia, jangan sendiri kamu masuk surga, ajak teman kamu ini bersama-sama masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang asalnya saling menuntut bisa menolong temannya untuk bersama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang dirahmati oleh Allah, mudah mendapatkan nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa awwalu man yu'dzanu lahu fis syafa'ah, orang yang pertama diberi izin oleh Allah untuk memberikan hak syafaat, memberikan pertolongan, Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in, saya adalah orang yang pertama kali akan menolong dan saya orang yang pertama kali ditolong oleh Allah. Al-hadis. Sebelum orang lain, maka Nabi yang pertama kali menolong kepada seluruh umatnya. Fahuwa, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'zamul anbiya'i syafa'atan wajahan inda rabbih, paling agungnya nabi-nabi yang memberikan syafaat, yang memiliki kedudukan di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahu syafa'atun katsiratun, dan Nabi ini memiliki hak syafaat yang banyak sekali. Ada syafaat yang khusus kepada para sahabat Nabi,
Ada syafaat yang khusus kepada keluarga-keluarga Nabi Muhammad SAW. Banyak diterangkan Nabi itu memiliki hak khusus di dalam memberikan syafaat yang banyak. Wa awwaluha, yang pertama kali syafaat Nabi, wa a'zamuha syafa'atuhu, yang paling besar syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi faslil qada, di dalam menyelesaikan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika padang mahsyar, persidangan, di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan hak oleh Allah memintakan syafaat umatnya ini bisa segera menunaikan persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa menolong umatnya yang sudah masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la azalu ashfa'u, aku selalu memberikan pertolongan, hatta u'tasikakan birijalin, sampai aku diberi satu daftar nama-nama orang-orang qad umira bihim ilan nar, yang sudah diperintahkan mereka masuk neraka. Na'udzubillah min. Jadi Nabi itu sudah mendapatkan daftar nama umatnya yang akan masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi itu sangat kasih sayang, bil mu'minina raufun rahim. Nabi sangat rahmat rahim kepada umat yang beriman kepada Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la azalu ashfa'u, aku akan selalu memberikan pertolongan, hatta yuqalali, sampai dikatakan kepadaku, malikun, yaitu malaikat Malik, penjaga api pintu neraka. Malaikat penjaga pintu neraka, malaikat Malik, sampai-sampai berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tada'u li ghadabi rabbika fi ummatika min baqiyah, sungguh engkau tidak meninggalkan untuk mendapatkan murka Tuhanmu daripada umat kamu sisa pun gak ada. Artinya semua umat Nabi Muhammad ini tidak akan ada yang disiksa di neraka selama-lamanya. Sampai diterangkan di syarahnya kitab Syarah Dalailul Khairat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke dalam neraka untuk menolong umatnya. Dan ada orang-orang yang meskipun dia hafal Quran itu masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tidak cinta dengan Nabi Muhammad. Dia tidak gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tetapi Nabi tetap cinta dengan dia sebagai umatnya, ditolong untuk dientas dari neraka Allah. Dan Nabi ketika masuk neraka itu, api neraka menjadi padam berkat cahaya Nabi Muhammad SAW. Itulah disebut dalam satu nama Nabi adalah Aqib. Aqib itu artinya tumit bahasa kita. Artinya Nabi yang terakhir membantu menolong umat-umatnya dientas dari neraka untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqib itu adalah nama panggilan Nabi ketika beliau masuk ke neraka untuk memberikan syafaat umatnya. Semua umat Nabi Muhammad dijamin masuk surga, tidak akan disiksa selama-lamanya di neraka selama dia mati tetap membawa syahadat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Famin syafa'atihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, termasuk juga syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an yashfa'a li qaumin min ummatihi qad dakhalun nar. Nabi itu akan memberikan pertolongan kepada sekelompok kaum yang sudah masuk ke dalam neraka. Dalam Al-Quran dikatakan wala saufa yu'tika rabbuka fataradha. Kelak di hari akhirat Tuhanmu akan memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad sampai kamu puas. Nabi mendapatkan tawaran ini langsung beliau menyatakan wallah ma arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, saya belum ridho, belum puas kalau masih ada satu umatku yang masuk neraka. Alhamdulillah ala hadin ni'mah. Nabi akan mengentas umat tersebut yang sudah masuk neraka, fayukhrajuna minha, mereka semua akan dikeluarkan dari neraka. Wali kaumin, dan Nabi akan memberikan syafaat. Syafaat itu bukan hanya mengantas dari neraka, tapi kadang-kadang juga menambah tingkatan derajat di sisi Allah. Wali kaumin minhum fi ziyadati raf'i darajat. Ada sekelompok orang umat Nabi Muhammad ini akan ditambah derajatnya oleh Allah minal jannati, dari surga, ila ghairi dzalika minasyafa'at, kepada yang lain dari syafaat-syafaat yang lain. Ada umat ini yang dia tidak merasa banyak amal, tapi bisa unggul, bisa memiliki derajat yang tinggi di surga. Karena apa itu? Itu karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk umat Nabi Muhammad ini kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu lebih pendek umurnya. Tapi usia yang pendek ini Allah tambah dengan adanya malam Lailatul Qadar. Ada banyak lipat ganda pahala, seperti malam-malam seperti ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Ini semua bukan karena kita, tapi berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk pertolongan Nabi agar umatnya ini meskipun sedikit amal tapi memiliki banyak derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti umat-umat terdahulu. Hatta yaqula li rabbih, sampai-sampai Nabi Muhammad ini berkata kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, I'dzan li fi man qala la ilaha illallah. Ya Allah, berikan izin kepada saya untuk menolong orang-orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Satu kalimat ini dikatakan miftahul jannah, la ilaha illallah. Kunci surga itu satu kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Bukan karena kalimatnya, tetapi Nabi meminta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa jawaban Allah? Fayaqula lahu subhanahu, berkata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, inna dzalika laisa ilaika, sesungguhnya pertolongan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bukan untuk kamu. Enggak perlu Nabi Muhammad menolong sebenarnya, karena sudah dijamin mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Walakin, tetapi, wa izzati, demi keagunganku, kata Allah, la aj'alu man amana bi yauman minad dahri kaman lam yu'min bi. Aku tidak akan menjadikan sama orang yang sudah beriman kepada aku, kata Allah, meskipun satu hari saja dalam seumur hidupnya,
seperti orang yang tidak beriman kepada aku, kata Allah. Maksudnya orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, iman kepada Allah di bawah sampai meninggal dunia, itu tidak sama dengan orang kafir. Tetap kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalimat ini dikatakan afdalul dzikri. Zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Karena berkat zikir ini pintu surga akan terbuka untuk kita. Bahkan Nabi Muhammad nggak perlu, kata Allah, nggak perlu kamu memberikan syafaat kepada orang itu, karena dia sudah dijamin masuk surga. Itu hendaknya kita membiasakan membaca kalimat la ilaha illallah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu dikatakan wiridnya dalam sehari semalam tidak kurang membaca kalimat la ilaha illallah 25.000 kali. Ya. Itu orang soleh, orang yang tidak punya keinginan kecuali zikir kepada Allah, masih membiasakan kalimat la ilaha illallah 25.000 kali. Masya Allah. Wallahu a'lam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qultu, aku berkata, Sayyidina Abu Hurairah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu nanti di hari kiamat? Nabi menyatakan, faqala salawatullahi alaih, as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan bin qibali nafsi. Orang yang paling beruntung, yang paling berbahagia nanti mendapatkan syafaatku, pertolonganku, kata Nabi, adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan, ikhlas dari dalam hatinya, bukan munafik. Benar-benar dia mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Itu akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu bergembira kita dengan kabar-kabar yang membuat kita bahagia nanti di akhirat berkat syafaat Nabi Muhammad SAW. Tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah juga, wa an Zaid bin Arqam, dari sahabat yang bernama Zaid bin Arqam radhiyallahu an, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Siapa orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas, tidak ada tendensi kecuali ingin mendapatkan ridhonya Allah, dia bakal masuk surga. Ini jaminan kalau Nabi menyatakan masuk surga, itu pasti akan masuk surga. Selama dia membawa kalimat la ilaha illallah ini sampai akhir umurnya. Gila ya Rasulullah, wa ma ikhlasuha. Dikatakan, ya Rasulullah, bagaimana ikhlas ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Qala, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tuhjizahu an maharimillah. Kalimat la ilaha illallah itu bisa mencegah dia dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu dikatakan ikhlas. Kalau dia masih bermaksiat kepada Allah, itu belum murni kalimat la ilaha illallah.
Masih ada kecondongan menuruti hawa nafsu, kecondongan mentaati setan yang terlaknat. Ciri orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara murni, dia jauh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anas radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yashfa'ali yaumal qiyamah, supaya beliau sudi menolong aku nanti di hari kiamat. Ini Sayyidina Anas bin Malik itu berkhidmat kepada Nabi Muhammad selama lebih 10 tahun. Jadi beliau khidmat membantu Nabi itu sudah 10 tahun. Tapi masih minta kepada Nabi untuk memberikan syafaat, pertolongan. Jadi orang yang dekat dengan Nabi saja itu masih perlu dengan syafaat Nabi. Bukan berarti pasti ditolong oleh Nabi. Kita juga harus ingat bahwa tetap manusia itu harus mengamalkan yang baik dan meminta syafaat kepada Nabi. Tidak ada jaminan khusus syafaat itu. Sayyidina Anas bin Malik meminta kepada Nabi untuk memberikan syafaat dia di hari kiamat. Faqala, maka Nabi menyatakan, ana fa'ilun dzalika insyaallah. Saya orang yang akan melakukan hal itu insyaallah. Nabi masih menyatakan insyaallah. Ini adalah adab. Kalau kita ingin menjanjikan sesuatu, jangan pasti. Itu semuanya harus atas kehendak Allah, insyaallah. Bagaimana setelah meminta syafaat Nabi, Sayyidina Anas masih ingin kejelasan. Qala fa'ina atlubuka, maka di mana nanti saya akan mencari engkau wahai Nabi. Akhirat itu luas, padang mahsyar itu sangat luas. Jutaan miliaran manusia. Di mana tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, di sini kita berterima kasih kepada Sayyidina Anas yang menunjukkan posisi Nabi Muhammad nanti di akhirat, agar kita semua bisa menuju tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma tatlubuni indas sirat. Pertama kali kalau mencari saya berada di sirat, di jembatan setelah padang mahsyar menuju surga Allah. Saya berdiri di sirat itu. Qala fa illam alqaka ala sirat. Sayyidina Anas bertanya, bagaimana kalau saya tidak bisa menemui engkau di sirat? Jutaan orang, miliaran orang ini, bagaimana kalau saya tidak bertemu engkau ya Rasulullah di sirat? Padahal Sayyidina Anas ini setiap hari bertemu Nabi, masih khawatir di akhirat tidak bisa bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udlubni indal mizan, cari saya di mizan timbangan amal manusia. Cari di situ. Kalau tidak ada di sirat, lari kamu menuju mizan. Mungkin kamu bertemu saya di sana. Ya. Qultu, aku berkata, Sayyidina Anas menjawab, fa in lam alqaka indal mizan. Bagaimana jika saya tidak bertemu engkau ya Rasulullah di mizan? Kalau tidak ketemu, bagaimana di mizan ya Rasulullah? Qala fatlubni indal haud. Nabi menyatakan, cari saya di telaga Al-Kautsar. Nah, itu posisi-posisi Nabi Muhammad di akhirat yang harus kita cari. Pertama di sirat. Kalau tidak bertemu, lari kita ke mizan, cari Nabi di situ.
Kalau tidak bertemu, maka yang terakhir adalah di Telaga Al-Kautsar. Fa inni la ukhti'u hadhihi thalathatal mawadi', karena saya tidak akan lepas dari 3 tempat ini. Kalau tidak di Sirat, untuk melihat umatnya yang melewati Sirat ini mendoakan selamat, berarti saya di mizan untuk menyaksikan bagaimana timbangan amal-amal umatnya ini. Kalau tidak di situ, saya menunggu di Sirat, di Haud Telaga Al-Kautsar untuk memberikan minum umat. Kalau tidak bertemu 3 tempat ini, na'udzubillah min dzalik, berarti tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, na'udzubillah min dzalik. Nah, di sini perlunya kita mengetahui informasi akhirat. Kalau kita mau ke kota lain, ingin bertemu dengan teman, kita harus cari info di mana bisa ketemuan, janjian. Oh, saya bertemu di sini. Kalau tidak, maka kamu datang ke sini. Nah, itu akan memudahkan kita bertemu dengan orang yang kita cari. Apalagi di akhirat tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali Nabi Muhammad. Informasi ini sangat penting untuk kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Cari di Siratal Mustaqim. Kalau tidak ada, cari Nabi di mizan. Kalau tidak bertemu, yang terakhir cari di Telaga Al-Kautsar. Narid li haudin Nabi, ya Allah ma'al waridin. Semoga kita semua bisa datang ke Telaga Rasulullah bersama orang-orang yang minum dari Telaga Al-Kautsar. Wa'lam, dan ketahuilah, adna min asyaddil asya, sesungguhnya yang paling kerasnya sesuatu, wa asyaqqiha fi mauqifi yaumil qiyamah, dan yang paling berat pada hari kiamat itu, zulmul ibad, adalah zalim kepada sesama hamba. Dosa kepada manusia ini paling sulit dimaafkan, karena dikatakan hukukul adami mabniyatun, hak-hak manusia ini adalah saling tuntut menuntut, tidak ada maaf. Kalau Allah hukukullah mabniyatun ala tasamuh, haknya Allah ini mudah dimaafkan. Ada seperti malam Arafah, hari Arafah, seluruh dosa-dosa manusia diampuni. Ya, kemudian pada Ramadan seluruh manusia diampuni dosa-dosa. Itu dosa kepada Allah, mudah sekali dimaafkan oleh Allah. Tapi dosa sesama manusia tidak bisa langsung, harus minta halal kepada yang bersangkutan. Fa innahu dzulmu alladzi la yatrukuhullah, karena dosa kepada manusia ini adalah satu dosa yang tidak dilupakan oleh Allah, tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diampuni sebelum yang bersangkutan memaafkan. Wa fil hadis, di dalam sebuah hadis, az-zulmu salasatun, kezaliman itu ada 3. Zulmun la yaghfiruhullah, kezaliman, dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Wa huwa syirik, yaitu menyekutukan Allah. Innallaha yaghfiru an yushraka, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain itu kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wa dzulmun la yatrukuhullah, yang kedua, dosa yang tidak ditinggalkan oleh Allah, selalu ada tuntutan dari Allah. Wa huwa dzulmun nas ba'duhum li ba'din, yaitu dosa manusia sebagian kepada sebagian yang lain. Pernah mengambil harta orang, pernah mengambil tanah orang, batas tanah, itu bahaya. Pernah
mengambil harta rakyat. Nah, itu dituntut oleh seluruh rakyat, nggak akan dilepas karena dia harus minta maaf, minta halal kepada seluruh orang-orang yang dia zalimi. Wa dzulmun la ya'ba'ullahu bihi. Ada dosa kezaliman yang Allah tidak terlalu peduli dengan dosa tersebut, mudah dimaafkan oleh Allah. Wa huwa dzulmul 'abdi li nafsihi fi ma bainahu wa baina rabbih, yaitu dosa hamba pada dirinya antara dia dan antara Tuhannya. Dosa kepada Allah, mungkin dia melihat perempuan yang bukan mahram membuka aurat. Nah, itu dosa. Tapi itu Allah Subhanahu wa taala mudah memaafkan dia kalau dia bertobat, langsung dimaafkan oleh Allah. Maka dosa kepada manusia ini harus kita minimalkan. Dalam hadis qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis min ummati? Tahukah kamu semua siapa orang yang bangkrut daripada umatku ini? Sahabat ditanya Nabi, siapa orang yang bangkrut? Faqalu, maka menjawab para sahabat, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kita itu adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta benda. Ya, fakir itu orang yang bangkrut sudah. Faqala alaihi salatu wassalam, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kala itu bangkrut di atas dunia. Tapi yang paling berat adalah bangkrut di akhirat. Al-muflis min ummati, Nabi menyatakan orang yang bangkrut daripada umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bis salatin wa zakatin wa siyam. Orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa. Wa ya'ti qad syatama hadza, dan dia datang juga membawa dosa mencaci orang lain. Wa qadzafa hadza, dan menuduh orang lain tanpa bukti. Wa akala mala hadza, dia makan harta orang lain tanpa hak. Wa safaka dama hadza, dia mencucurkan darah orang lain karena zalim. Wa daraba hadza, dia pernah memukul kepada orang lain. Di samping banyak pahala, juga dia banyak salah dengan manusia. Bagaimana ini? Ketika dituntut, fayu'ta hadza min hasanati, akan diberikan orang-orang yang disalahi ini daripada pahala kebaikan-kebaikan dia. Wa hadza min hasanati, orang lain diberikan dengan pahala-pahala dia. Fa in faniyat hasanatuhu, jika sudah habis kebaikannya, padahal masih banyak yang menuntut ini. Qabla an yaqdiya ma alaih, sebelum selesai tuntutan kepada dia, ukhidha min khotoyahum, maka diambil dosa-dosa orang yang menuntut tadi, faturihat alaihi, diberikan kepada orang yang dituntut, thumma turiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosanya habis, karena pahalanya sudah habis, dosanya yang justru tambah menumpuk, dilemparkan ke neraka Allah. Ini orang yang rugi di akhirat. Boleh kita tidak banyak beramal, asalkan tidak banyak yang menuntut di akhirat. Meskipun dia banyak amal, tapi banyak yang menuntut di akhirat, akan habis amal ibadahnya, justru dosa-dosanya akan bertambah banyak. Bagaimana jika dia zalim kepada ratusan juta rakyatnya, banyak yang menuntut. Maka yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi
wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli mar'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari kiamat itu akan lari satu orang dengan yang lain. Al mar'u min akhihi. Rakyat lari dari pemimpin, pemimpin lari dari rakyat, karena akan dituntut satu sama lain. Kalau tidak taat ya dituntut sama pejabatnya. Yang terakhir, wa warada, telah datang keterangan hadis annal insana yasurruhu yaumal qiyamah, sesungguhnya manusia itu yang membuat dia senang di hari kiamat, an yakuna lahul haqq, kalau dia memiliki hak ala abihi au ibnihi, yang bisa dia tuntut kepada ayahnya atau kepada anaknya. Na'udzubillah min. Orang itu di akhirat dia pasti ingin mendapatkan surplus pahala, ingin dapat pahala yang tambah. Dia nggak bisa nambah sholat lagi, dia nggak bisa nambah puasa. Kalau dia ingat pahalanya nggak sampai untuk bisa masuk surga, yang dia inginkan itu bisa menuntut banyak orang. Kadang-kadang na'udzubillah anak ingin menuntut orang tuanya yang tidak memberikan hak. Ya Allah, seperti banyak dikisahkan itu, ada anak yang masuk neraka tidak terima kepada Allah karena dia telah ditelantarkan oleh orang tuanya, tidak diberikan pendidikan ilmu agama. Dia menuntut Allah untuk menuntut kepada ayahnya, sehingga ayah dan anak ini sama-sama masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Atau sebaliknya, ayah akan menuntut anaknya karena anaknya tidak berbakti, durhaka kepada orang tua, tidak memberikan apa yang diridhoi oleh orang tua, anak tersebut akan dituntut orang tuanya. Nah, tuntutan di akhirat itu tidak lagi mengenal nasab, keluarga, ayah, anak, tidak ada. Nafsi. Makanya dikatakan tadi, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Dia akan lari bahkan dengan ibunya yang cinta kepada dia, dengan ayahnya yang siap berkorban kepada dia, saling menjauh. Khawatir dituntut orang tuanya. Atau dia dengan anaknya akan saling lari, khawatir dituntut oleh anaknya. Oleh karena itu, sebelum terjadi hal ini, kita harus saling ridho, memaafkan, saling tasamuh, sudah merelakan hak-haknya. Hatta ya'khudha minhu, sehingga seorang anak akan menuntut kepada orang tuanya atau orang tuanya menuntut kepada anaknya, wa yuqadihi fihi, dan akan saling disidang. Keduanya akan saling memberikan tuntutan pengadilan. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, man kanat alaihi li akhihi madlamatun, siapa orang yang ada bagi dia kepada saudaranya satu kezaliman. Artinya kalau dia pernah salah kepada orang lain, dia pernah zalim kepada orang lain, fal yatahallalha minhu, hendaknya dia wajib minta halalnya dari kesalahan itu. Kalau misalnya enggak sengaja menginjak kaki orang lain, mohon maaf, tidak sengaja, mohon dimaafkan. Ya, itu harus. Supaya apa? Nah, ini ada tuntutan di akhirat. Min qabli an ya'tiya yaumul la dinara fihi wala dirham, sebelum datang hari yang tidak berlaku lagi dinar ataupun dirham. Orang enggak mau dikasih uang karena di akhirat uang tidak laku. Orang tidak mau dikasih harta benda karena tidak ada yang berlaku di akhirat kecuali pahala. Maka yang diminta oleh orang lain hanya pahala. Kita yang capek beramal, sholat, puasa, dia akan meminta pahala amal-amal kita.
Innama hiyal hasanatu wassayyi'at. Yang di akhirat itu yang berlaku hanya kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Itu yang jadi alat untuk tukar menukar. Kalau di dunia transaksi tukar menukarnya dengan uang, dinar, dirham, rupiah. Kalau di akhirat tukar menukarnya pahala dan dosa. Na'udzubillah min. Harus minta halal sebelum datang hari kiamat. In kanat lahu hasanat ukhidha min hasanatih. Kalau dia punya kebaikan, punya pahala, diambil itu pahalanya. Wa illa, jika sudah tidak punya pahala, ukhidha min sayyi'atihim, maka dosa-dosa orang yang disalahi diambil semua. Faturiha fawqa sayyi'atihi, diletakkan di atas dosa-dosanya dia lagi, ditambahkan di atas tumpukan dosanya. Tsumma turiha finnar, kemudian dia dilempar ke neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah. Jadi menakutkan sekali keadaan akhirat itu. Orang yang kita cintai di dunia, yang kita banggakan di dunia, kadang-kadang menjadi penuntut utama kita di akhirat. Oleh karena itu tidak ada salahnya kita ini setiap hari yang diajarkan oleh guru-guru kita itu minta maaf kepada istri, kepada anak, meskipun kita merasa nggak salah, supaya mereka memaafkan kita, tidak menuntut di akhirat. Minta maaf kepada teman, kepada saudara, itu adalah baik ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan Imam Idris, ayahanda Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, itu ketika dia menemukan buah yang hanyut di sungai, kemudian dimakan, setelah makan baru sadar ini buah pasti ada yang menanam, dan khawatir yang menanam pohon itu tidak ridho kalau buahnya saya makan. Untuk mendapatkan ridho ini dia jalan jauh mencari kebun buah tersebut, sampai bertemu orangnya minta halal, tapi tidak langsung diberikan. Maaf, kalau kamu ingin halalnya buah yang kamu makan, kamu harus bekerja di perkebunan saya ini sampai waktu yang saya tentukan. Hanya satu buah saja yang dia makan, dia harus minta halal dengan cara bekerja berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Itu dilakukan karena dia tidak ingin nanti di akhirat dituntut oleh pemilik buah tersebut. Lebih baik dia susah di dunia minta halal daripada nanti di akhirat dituntut diberikan dosa-dosa orang yang dia salahi. Oleh karena itu penting bagi kita memperhatikan, koreksi diri kesalahan-kesalahan kita. Meskipun tidak salah, tidak ada jeleknya kita minta maaf kepada orang lain, kepada orang tua khususnya, kepada saudara, kepada pasangan, anak, istri, semuanya, agar mereka akan membebaskan tuntutan kepada kita di dunia dan membebaskan tuntutan kepada kita di akhirat. Hadza minni wal afu minkum. Dan kemudian perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah, itu yang menyebabkan syafaat Nabi Muhammad, dan itu yang menjadi kunci masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah
هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.